أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثانيها تكبير التحرم للخبر متفق عليه إذا قمت إلى الصلاة فكبر سمي بذلك لأن مصلي يحرم عليه به ما كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة وجعل فاتحة الصلاة ليستحضر المصلي معناه الدل على عظمة من تحيا لخدمته حتى تتتم له هيبة والخشوع. Dan bermula rukun salat yang kedua, itu takbiratul ihram. Dikhabarin karena hadis muttafaqun alaih, idza kumta, apabila engkau berdiri ila salati, kepada salat, fakabbir, niscaya maka engkau bertakbir. Sumia bidzalika, dinamakan dengan demikian takbiratul ihram, li'annal musalli, karena bahwa sungguh orang salat, yahrumu, itu haram di atasnya orang salat, bihi, dengannya takbiratul ihram, akan barang yang adalah kehalalan lahu, baginya barang, qablahu, sebelumnya takbiratul ihram, mim mufsidati salati, daripada barang yang dapat merusak salat. Jadi rukun salat yang kedua ataupun fardu salat yang kedua ialah takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram jadi rukun salat yang kedua? Karena berdasarkan hadis Nabi, idza qumtu ila salati fakabbir, apabila engkau berdiri kepada salat, maka engkau bertakbir. Atas dasar hadis itulah maka takbiratul ihram jadi rukun salat yang kedua. Kemudian takbiratul ihram juga, kenapa takbir pada saat permulaan salat dinamakan dengan takbiratul ihram? Karena di saat sudah kita takbir, hal yang halal kita lakukan di luar salat haram kita lakukan di dalam salat. Kenapa? Karena hal yang halal kita lakukan di luar salat, jikalau kita lakukan di dalam salat, dapat merusak ataupun dapat membatalkan salat. Wa ja'ali fatihati, dan dijadikan ianya takbiratul ihram akan permulaan salat. Liyastahdziral musalli, supaya menuntut hadir oleh orang salat akan maknanya takbir, yang menunjuki ianya makna takbir di atas kemuliaan daripada kehormatan, li khidmatihi, karena khadamnya Allah Ta'ala, hatta tatatamma lahu, sehingga sempurna lahu, baginya seseorang, akan kehormatannya, wa khusyu'u, dan kekhusyu'annya seseorang. Jadi takbiratul ihram dia menjadi hal pertama sebagai pembuka daripada salat. Kenapa takbir jadi pembuka daripada salat? Karena dengan takbir di situ kita dapat menghadirkan makna salat dalam takbir, bahwasanya kita memuliakan itu salat, dan dengan takbir juga sebagai bentuk kehormatan kita kepada Allah Ta'ala, dan juga dengan takbir dapat membawaki kepada khusyuk dalam melaksanakan salat.
Wa min sama ziyada fi takrarihi liyaduma istishaba zainika fi jami'i salatihi. Dan sampai daripada di sana itu dilebihkan pada ulang-ulang takbir supaya tetap ianya takbir akan menyertai diri engkau fi jami'i salatihi pada sekalian salat. Kemudian makarunan bihi ay bitakbiri, lagi yang disertai bihi dengannya takbir niyatu oleh niat. Lianna, karena bahwa sungguh takbir awalu arkani salati, itu awal rukun salat. Fatajibu muqaranatuha bihi, maka wajib oleh menyertai akannya niat bihi dengannya takbiratul ihram. Bala Buddha, akan tetapi tidak boleh tidak, bahwa sungguh menuntut hadir ianya seseorang akan tiap-tiap barang yang diiktibarkan fiha padanya barang mimma marra, daripada barang yang telah terdahulu, wa ghairihi, dan lainnya barang yang terdahulu. Ka kasri lil kasiri, seperti salat kasar bagi orang yang mengkasar salat. Wa kaunihi, dan keadaannya seseorang itu imam ataupun makmum fil jumu'ati, pada salat Jumat. Wa qudwati li ma'mumin, dan niat mengikuti bagi makmum fi ghairiha, pada selainnya salat Jumat. Ma'a ibtidaihi, beserta permulaannya salat. Jadi di saat takbiratul ihram, di saat kita melakukan takbiratul ihram, wajib pula menyertakan niat di dalam takbiratul ihram. Alasannya karena takbiratul ihram adalah permulaan daripada salat, dan niat rukun salat yang pertama. Di saat kita melakukannya takbiratul ihram yang pertama, niat kita sertakan di dalam takbiratul ihram. Dan di dalam takbiratul ihram pula, setelah kita sertakan niat, wajib pula kita sertakan apa yang telah diiktibarkan dalam niat, seperti mengikut imam atau menjadi imam, salat fardu atau salat qadha, ataupun salat sunat. Maka wajib kita sertakan niat tersebut di dalam takbiratul ihram. Summa yastamarra, kemudian menuntut lalu ianya seseorang mustashiban, akan barang yang disertai ianya barang, lizalika, bagi demikian takbir, kulluha, akan tiap-tiapnya barang, ilar ra'i, hingga lafat ra. Jadi di saat kita takbiratul ihram, kita sertakan niat daripada lafai Allah pertama, huruf hamzah, sampai habis lafal ra. Di situ kita sertakan niat di dalam hati dari niat kita salat, baik itu salat zuhur, fardu ataupun sunat, mengikuti imam ataupun tidak, tunai ataupun qadha, dan menyertakan idhafah kepada Allah Ta'ala di dalam takbiratul ihram. Dan sabit pada satu kaul itu telah mensahihkan akannya perkataan oleh Imam Rafi'i, yukfi karnuha bi awalihi, memada oleh menyertainya niat bi awalihi, dengan awal takbir. Jadi menurut satu pendapat dan telah disahihkan oleh Imam Rafi'i, bahwasanya menyertai niat
cukup dengan menyertai niat di awal takbir, tidak mesti harus sampai akhir bacaan lafaz takbir. Wa fil majmu'i, dan sabit dalam kitab majmu' dan kitab tangkeh, hal keadaan dipilihkan akan barang yang telah dipilih akannya barang oleh Imam Al-Ghazali, annahu, bahwa sesungguhnya pekerjaan, yukfi fihal muqaranatu, itu memada, fiha padanya takbir, oleh menyertai niat, urfiyah, hal keadaan menurut uruf, indal awami, di sisi orang awam, bihaitsu, dengan sekira-kira terhitung ianya menyertai niat, mustahdiran, akan menuntut hadir lis salati, bagi salat. Jadi sesuai dengan perkataan para ulama yang terdapat dalam kitab Majmu' dan kitab Tangkeh, bahwasanya termasuk Imam Al-Ghazali berpendapat seperti itu juga, memada menyertakan niat di dalam takbiratul ihram, yang niat tersebut disertakan menurut huruf. Maksud menurut huruf, bukan dengan lafal niat bahasa Arab, tapi dengan niat dalam hati, bahwasanya menghadirkan salat di dalam hatinya. Dia sudah melaksanakan salat. Memada seperti itu jikalau bagi orang awam. Waqala Ibnu Rafi'i, dan telah berkata oleh Ibnu Rafi'i, innahu, bahwa sesungguhnya pendapat itu yang benar, alladzi, yang tidak boleh dipakai, siwahu, selainnya pendapat. Wasawwabahu Subki, dan telah membenarkan akannya pendapat oleh Imam Subki. Waqala, dan berkata ianya Imam Subki, malam yakul bihi, bermula siman yang tidak berpendapat bihi, dengannya pendapat, waqa'a, niscaya jatuh ianya siman, fil waswasil madmumi, ke dalam was-was yang dihinakan. Jadi jikalau kita tidak menghadirkan ataupun tidak menyertai niat di dalam takbiratul ihram, maka salat kita tidak sah. Maka wajib menyertakan niat di dalam takbiratul ihram. Kemudian menyertakan niat di dalam takbiratul ihram harus mencukupi seluruh salat yang kita lakukan. Artinya harus ada salat kita salat zuhur contohnya, kemudian harus kita kaitkan dengan salat zuhur tunai atau qadha, kemudian harus kita idhafahkan kepada Allah Ta'ala. Wa indal a'immati salasati, dan sabit di sisi segala imam yang tiga, ya juzu takdimun niyati ala takbiri bidzamani yasiri, boleh oleh mendahulukan niat di atas takbiratul ihram dengan masa yang sedikit. Jadi kalau menurut pendapat imam yang tiga selain daripada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, menurut ketiga imam tersebut boleh niat di awal tidak disertakan dengan takbiratul ihram. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i, itu niat harus disertakan di dalam takbiratul ihram. Kalau menurut pendapat imam yang lain, boleh kita niat duluan, setelah itu takbiratul ihram langsung. Di dalam takbiratul ihram tidak menghadirkan niat.